Hai semuanya, saya Vito Nathaniel Logito dari jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Petra, Surabaya. Pada kesempatan ini, saya bersama tim saya, tim 301 dari kegiatan Surabaya Epic, akan mengajak untuk sama-sama belajar mengenai salah satu gedung bersejarah di Surabaya, yaitu Gedung Halo. Yang pasti saya tidak akan menjelaskan mengenai gedung ini sendirian. Saya akan nanti dibantu oleh rekanan saya pada berbagai bagian dari video ini. Jadi pertama kita harus tahu dulu gedung apa yang akan kami bahas. Nah, kita akan membahas mengenai Gedung Halo. Gedung Halo ini adalah salah satu gedung cagar budaya yang terletak di Surabaya, tepatnya terletak di Jalan Bubutan. Walaupun memang gedung ini sekarang sudah tidak beroperasi, namun sebelumnya sempat beroperasi menjadi sebuah panti asuhan, sebuah rumah sakit, bahkan sebagai sebuah restoran. Gedung ini sangat dikenal dengan tampilannya dengan gaya arsitektur Belanda, dengan gaya arsitek kolonial yang sangat kuat dan yang memang bisa sangat terlihat walaupun dari jarak yang cukup jauh. Gedung ini walaupun yang tersisa sekarang hanyalah bagian dari bagian gedung utamanya saja, sebelumnya terdiri dari berbagai bagian yang membentuk suatu persegi besar dengan taman yang berada di tengahnya. Sehingga gedung ini dapat memberikan suasana yang nyaman sehingga tentunya dulu bahkan dipakai sebagai sebuah rumah sakit. Namun sekarang yang tersisa hanyalah gedung bagian depan karena gedung bagian samping dan belakang telah dirobohkan. Nah, setelah ini teman saya akan melanjutkan dengan berbagai informasi berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan aku Sharon Istianto dari Hotel Management Angkatan 2020 dan pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari Gedung Halo Surabaya. Nah, Gedung Halo Surabaya ini awalnya merupakan sebuah rumah panti asuhan yang didirikan pada tahun 1913. Awalnya gedung panti asuhan lama sudah didirikan pada tahun 1835 oleh majelis gereja. Tetapi gedung ini dirasa sangat sempit dan pengap dan tidak cocok untuk pertumbuhan anak-anak di panti asuhan tersebut. Tetapi karena alasan keuangan, gedung tersebut tidak bisa diperbarui. Pada tahun 1911, majelis gereja menerima lotre dan pada 1 tahun kemudian, tahun 1912, pihak majelis mulai mencari lahan untuk pembangunan gedung panti asuhan yang baru. Pada 1 Maret 1912, majelis gereja melakukan tawar-menawar terhadap lahan di Jalan Bubutan dan pada tahun 1913 rumah panti asuhan yang baru tersebut mulai dibangun. Tetapi pada tahun 1995 rumah panti asuhan tersebut beralih fungsi menjadi sebuah rumah sakit yang dinamakan Rumah Sakit Mardi Santoso. Beberapa tahun kemudian rumah sakit ini beralih fungsi lagi menjadi restoran yang bernama Halo Surabaya. Dan untuk info selanjutnya akan disampaikan oleh temanku Ferdi. Perkenalkan, nama saya Fernando David Susanto dari jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Angkatan 20. Jadi sebenarnya apa yang membuat Gedung Halo tersebut menjadi ikonik? Pada mulanya, Gedung Halo tersebut merupakan salah satu panti asuhan perempuan yang ada di Surabaya. Panti asuhan tersebut bernama West Swiss dan panti asuhan tersebut sudah membina ratusan ribuan atau mungkin puluhan ribu anak dari masa puluhan tahun tersebut. Dan panti asuhan tersebut juga sudah melewati beberapa masa proses kemerdekaan Indonesia, mulai dari penjajahan, proklamasi, Orde Lama dan Orde Baru. Jadi menurut saya gedung panti asuhan tersebut sudah layak untuk dijadikan cagar budaya di kota Surabaya. Kemudian pada tahun 1995 gedung panti asuhan tersebut juga sudah dirubah untuk menjadi Rumah Sakit Mardi Santoso sampai pada tahun 2000-an awal. Kemudian pada sekitar tahun 2009 gedung tersebut juga sempat dijadikan restoran yang bernama Halo, sehingga orang-orang lebih melekat dengan nama Gedung Halo di Surabaya. Kemudian bisa dilanjut dengan teman saya. Saya Agnes Clara Bella dari tim 301 Universitas Kristen Petra akan melanjutkan penjelasan mengenai kondisi sekarang Gedung Halo Surabaya. Setelah restoran Halo Surabaya tutup di tahun 2014, sosok bangunan ini menjadi tidak terurus. Cat-catnya mengelupas dan temboknya terlihat kusam.
Lahan-lahan di bagian muka, samping, dan belakang lebat ditumbuhi ilalang. Bangunan yang dulunya megah, kini sekarang telah hilang ditelan zaman. Dilansir dari Jawa Pos pada Februari 2020, bangunan ini ditawarkan untuk dijual. Harapannya, pemerintah kota Surabaya cepat bertindak agar bangunan indah dan bersejarah ini tidak hilang. Berikut adalah beberapa foto mengenai kondisi Gedung Halo Surabaya saat ini. Sekian video dari kami dan terima kasih.